Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah biiznillah wa bifadlillahi ta'ala. Atas izin Allah dan atas keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua, kita bersyukur kepadanya, memujinya setiap waktu dan setiap saat. Karena sudah barang tentu sebagai seorang mukmin yang berserah diri kepadanya, hendaknya kita senantiasa memujinya dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita sebagai seorang mukmin dituntut untuk bisa memahami agama kita. Suka maupun tidak suka, agama kita, Nabi terakhir, lahir di Jaziratul Arab. Wahyu turun terakhir menggunakan bahasa Timur Tengah. Bukan bahasa kitab suci sebelum Al-Quran. Apa kitab suci sebelum Al-Quran ya ikhwan? Injil. Injil. Ya. Injil. Di mana Allah turunkan Injil kepada Isa ibnu Maryam. Dan ternyata bukan menggunakan bahasa Arab ya. Menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa dari Isa ibnu Maryam. Begitu pula kitab suci sebelum-sebelumnya, tak ada kitab suci yang menggunakan bahasa Arab. Kalau kita telusuri, tidak ada kitab suci yang menggunakan bahasa Arab. Ya. Tapi harus perlu diketahui, kitab suci yang Allah turunkan berasal dari bahasa rumpun Sam bin Nuh. Yang harus diingat, ikhwan sekalian. Dari keturunan Sam bin Nuh. Merujuk kepada penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Bahwasanya semua kitab suci berasal dari keturunan Sam bin Nuh, dari jalur Ibrahim alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Berarti otomatis ya, kitab suci yang kita ketahui dan kita yakini ya menggunakan bahasa dari keturunan Nabi Ibrahim ya alaihi salatu wassalam. Selain itu tidak ada. Tidak disebut dengan kitab suci, tapi disebut dengan suhuf, lembaran-lembaran ya, ataupun ucapan-ucapan orang soleh seperti beberapa nabi yang tidak diberikan kitab suci, akan tetapi diberikan hikmah, pelajaran, seperti Nabi Khidir, Nabi Uzair dari kalangan Bani Israel. Nabi Khidir bukan dari kalangan Bani Israel ya. Ya.
Lalu nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Ya. Dan diduga ada dari seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, Allah memilih bahasa kitab suci terakhir menggunakan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Karena sepupu dari atau bersaudara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Dan bahasa inilah yang menjadi kewajiban kita untuk dipelajari. Kalaulah ternyata Al-Quran itu dari bahasa Ibrani, kita pun wajib belajar. Ya, tapi hanya anjuran ya, bahasa Ibrani kita dianjurkan untuk belajar. Dari Nabi SAW, dari Zaid bin Thabit, bahwasanya ya Nabi menganjurkan bahasa Ibrani untuk dipelajari. Karena yang menguasai dunia ya adalah bangsa siapa ya ikhwan? Bangsa siapa yang menguasai dunia? Bukan umat Islam ya. Bangsa dari golongan Bani Israel yang membangkang kepada Musa disebut dengan bangsa apa? Ya ikhwan? Bani Israel. Ya, Bani Israel yang menyimpang dari jalan Allah disebut dengan bangsa apa? Bangsa Bangsa Yahudi ya. Yahudi, sahih. Oh, oke. Masya Allah. Berat kayaknya ya pembahasannya ya. Ya. Dari bangsa Yahudi. Ya. Bangsa Yahudi lah yang akan menguasai dunia. Perekonomian dunia. Ya. Ya, dan ini dijabarkan oleh penjelasan para a'immatul arba dan para ulama terdahulu. Ya. Nah, kita memulai kembali ya ikhwan sekalian perjuangan kita di pelajaran takhasus bahasa Arab ini. Fokus kita akan mengerucut kepada beberapa poin yang antum lihat di papan tulis. Ini adalah fokus kita. Ada 2 poin ya yang menjadi fokus kita di takhasus bahasa Arab dengan menyesuaikan tingkatan-tingkatan kelas ya. Nah, kelas paling tinggi itu kelas ba. Kelas paling rendah kelas F. Nah, ada kelas I di sini. Ya, dan kita mencoba untuk mengikuti tahapan-tahapan dengan bahasa yang lebih sederhana di kelas I. Nah, ada 2 hal yang harus kita fokuskan dalam mempelajari ilmu bahasa. Karena kita tahu target kita ini bukan percakapan ya, target kita. Ya, target kita ini bisa mengerti Al-Qur'an. Bisa baca, ketika baca ngerti. Ketika mempelajari hadis, mengerti. Meskipun tidak banyak, sedikit banyaknya mengerti. Ya. Doa-doa, zikir dari yang terkecil sampai yang kita anggap remeh mungkin gitu ya. Kita anggap remeh sampai yang paling terbesar, ringan di lisan, berat di timbangan, ya, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau kita tahu maknanya itu luar biasa. Ya. Nah, itu target ya yang akan kita capai secara mahlan-mahlan, step by step. Ya. Nah, itu semua tidak akan berhasil kecuali kita memprogramkan dengan terfokuskan kepada 2 hal. Yang pertama, disebut dengan al-qawaidul lugawiyah. Ya, disebut dengan al-qawaidul lugawiyah. Apa itu al-qawaidul lugawiyah? Secara bahasa kelas I, al-qawaidul lugawiyah artinya adalah mempelajari susunan bahasa Arab. Atau kita bicara kaidah.
Ya, kaidah bahasa. Dalam mempelajari ilmu bahasa Arab kita harus tahu fondasi. Ya, bahasa Arab itu adalah kaidah atau susunan. Dalam bahasa Indonesia kita tidak perlu khawatir dengan nanti susunannya akan berbeda, ya, karena bahasa Indonesia itu sangat mudah untuk dipahami. Tanpa memahami susunan, tinggal menempel-nempel kosakata jadilah sebuah kalimat. Ya, kita umpama ya ada orang asing datang ke Indonesia, belajar kosakata, mufradat bahasa Indonesia, tinggal tempel menempel aja jadi sebuah kalimat. Contoh misalkan Muhammad, ya, pergi, ya, cari di kamus bahasa Indonesia kata pergi, ya, mau telah pergi, mau sedang pergi, ya tulisnya pergi gitu ya, pergi. Ke, tinggal ke, mau dia di depan, mau di belakang, mau di tengah, ya pakainya tetap ke, ya. Pasar pun sama, mau dia untuk laki-laki, mau dia untuk perempuan, apakah ada harokatnya? Nggak ada kan bahasa Indonesia. Pasar, tinggal nempel aja Muhammad pergi ke pasar. Mudah untuk dipelajari bahasa Indonesia, tinggal menempel kosakata. Ya, lain cerita dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki bahasa Indonesia, tapi dimiliki oleh saudaranya, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Suryani, belum pernah mendengar ya. Bahasa nenek moyangnya Nabi Ibrahim, ya. Dari mana itu? Dari Irak ya. Karena Nabi Ibrahim itu dari Irak, ya. Lalu hijrah ke Palestina, ya. Bahasa orang-orang yang Babilonia, bahasanya Raja Namrud, ya, dan lain sebagainya. Maka mempelajari kaidah bahasa Arab terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah kita menyebutnya mendefinisikan i'rabul kalimati. I'rabul kalimah. Apa yang pertama ya ikhwan? I'rab. Iya. I'rab apa? I'rabul, silakan dibaca. I'rabun kalimatun. Kita harokati ya di sini. Ya. I'rabul kalimati. I'rabul I'rabul kalimah. kalimati. Naam, mohon dicatat i'rabul kalimah. Sebelum kita masuk ke pelajaran durus logo kan kita harus punya strategi ya kawan. Strategi untuk bisa memahami. Nah, strategi ini mengerucut kepada poin, ya, ada dua hal dan satu hal yang pertama ini ada dua poin. Mohon dicatat, dipahami. Yang pertama adalah i'rabul kalimah. Apa itu i'rabul kalimah? Di kelas I kita mendefinisikan yang namanya bentuk kata. Disebut dengan i'rabul kalimah, artinya apa ya, ikhwan? Bentuk kata. Bentuk kata. Maksudnya apa? Bahasa Indonesia pun memiliki bentuk-bentuk kata. Ada kata sambung, kata tanya, kata ganti, kata tunjuk. Nah, itu disebut dengan bentuk kata. Ya. Bahasa Arab juga sama, ada bentuk kata, tapi bentuk katanya lebih kompleks. Ya. Nah, silakan yang antum pernah pelajari. Apa saja bentuk kata dalam bahasa Arab? Nih contohnya ya, Anda berikan contoh di sini. Ismun domirun. Isim domir. Ya, ada huwa,
ada anta, anti. Kalau di buku ya ada urutannya huwa, huma, hum, ya, hiya, huma, hunna. Nah, kita fokus kepada substansinya di buku Durusuluk ada huwa, ada anta, ana, antum. Bagaimana kabarnya antum? Nah, kenapa pakai antum? Karena dia isim domir. Domir itu artinya kata ganti. Ya. Ana, anti, ya. Huwa, hiya itu disebut dengan isim domir. Bentuknya adalah kata ganti. Nah, apalagi yang antum ketahui ya ikhwan? Bentuk-bentuk kata. Nih, yang di bawah ada contohnya. Apa? Hadza Hadza. Hadza itu namanya apa tuh? mubtada ya. Ini. Ini namanya bentuk kata apa? Tunjuk. Kata Kata tunjuk. tunjuk. Nah, kata tunjuk kita cari nih definisinya. Kata tunjuk itu apa ya bahasa Arabnya? Oh, namanya isim Isim. Isyarah. isyarah. Taruh. Ingat nih isyarat. Nah, Isyarat. betul. Isyarat itu dari bahasa Arab. Ya, pakai tangan ya mengisyaratkan kan gitu ya. Bahasa isyarat kalau lihat berita kan di pojok kanan bawah atau kiri bawah ada ya bahasa isyarat. Nah, itu pakai isyarat. Nah, kata tunjuk itu adalah kata isyarat dalam bahasa Arab. Nah, nama bentuknya, bentuk katanya namanya isim isyarah. Ya, isim itu benda ya atau kata. Isyarah, isyarat, tunjuk. Nah, kosakatanya adalah hadza. Ada namanya hadhihi. Ya, itu yang kita pelajari ya ikhwan. Jadi kalau antum belajar ya, ada yang namanya hadza ya. Lalu antum pelajari, oh ini bagian bentuk dari isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuknya didetailkan lagi, diperinci lagi. Oh, kata tunjuknya untuk laki-laki. Pakainya hadza. Kalau perempuan pakainya apa ya, ikhwan? Hazihi. Hadhihi. Misalkan namanya hadhihi Aminah. Ini namanya Aminah. Ini Aminah. Tapi kalau ditanya, ini Muhammad, pakainya apa tuh? Jadi apa bahasa Arab? Hadhihi Hadza Aminah. Hadza Muhammad. Muhammad. Hadza Muhammad. Jadi kita tahu perbedaannya, perubahannya kita tahu. Karena sebab kita memahami bentuk kosakata bahasa Arab. Oh, bentuk kosakata bahasa Arabnya namanya, bentuk katanya namanya isim isyarah. Untuk laki-laki hadza. Untuk perempuan hadhihi. Oh, namanya isim domir. I'rabul kalimah namanya isim domir. Untuk dia laki-laki huwa. Kalau untuk dia perempuan apa? Dia perempuan. Hi. Iya. Iya. Iya, sahih. Ya, untuk pendetailannya itu di buku Durusul Lugah. Hanya saja kita berikan nih ya ringkasannya, ya fokusnya kita ini antum hanya mempelajari di buku Durusul Lugah ini kosakatanya apa ini? Artinya, setelah artinya sudah diketahui ini bentuk kosakatanya namanya apa? Ya. Perubahannya bagaimana? Ya. Jadi dalam bentuk pertanyaan nih. Kalau antum menelusuri satu kosakata, yang ditanyakan adalah artinya apa. Yang kedua, bentuk kosakatanya apa. Yang ketiga, ya perubahannya seperti apa. Nah, bahasa Indonesia nggak ditemui itu begitu. Bentuk artinya ini, oh ini itu bentuk kosakatanya kata tunjuk.
Perubahannya bagaimana? Nggak ada perubahannya. Ini mah tetap ini, mau laki mau perempuan tetapnya pakai ini. Ya, perubahannya nggak ada. Bahasa Arab ini untuk laki-laki hadza, ini untuk perempuan hadhihi, ini untuk banyak orang beda lagi, ini untuk 2 orang beda lagi. Buat laki-laki, buat perempuan banyak ya ataupun sedikit 2 orang 1 itu beda-beda. Masya Allah tabarakallah. Ya, fahimtunna ya ikhwan? Fahimna Fahimna. insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Mengidentifikasi setiap kosakata. Kita harus bisa. Ya, kita harus bisa. Disebut dengan i'rabul kalimah, memahami bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Yang kedua, ya sampai di sini ada yang ditanyakan ya ikhwan? Hal min soal? Maafis soal? Soal. Maafis soal. Alhamdulillah. Toyib, nuasil, kita lanjutkan. Poin yang kedua pada bagian pertama ya. Nah, di bagian ba poin yang ba namanya i'rabul jumlati. Disingkat menjadi i'rabul jumlah. Artinya bentuk kalimat. Bentuk kalimat artinya atau susunan kalimat. Bentuk kalimat atau susunan kalimat. Jadi i'rabul jumlah apa artinya, ikhwan? I'rabul jumlah susunan kalimatnya, Ustaz. Susunan kalimatnya. Ya, kumpulan kosakata yang ditempel-tempel jadilah menjadi susunan kalimat. Dia tidak bisa, ya? Beberapa kata gitu. Jadi kata sama kata terus jadi Betul. sebuah kalimat gitu kayak bahasa Indonesia gitu. Betul. Hanya saja ada rumusnya. Iya. Iya, nah Ustaz. Nah, ini jadi apa ya? Kayak kerja 2 kali gitu ya. Ya. Menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab tuh kerjanya bisa 2-3 kali. Mikirnya lebih banyak. Ya, karena perbedaan ya bukan cuma perbedaan bahasa ya. Tapi dari segi rumpun bahasanya berbeda emang. Ya, coba kalau kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Melayu, masih mudah. Ya, nanti dari bahasa Melayu ada persamaan ke Tagalog. Tagalog tuh bahasa apa ya? Filipina. Filipina. Ya, kita punya wawasan harus luas ya. Ya, belum lagi ke bahasa orang-orang Cina daratan, ya. Cina daratan, beda lagi Mandarin, ya. Taiwan juga termasuk, ya. ASEAN, Asia Tenggara, ya. Kenapa dia berbagai macam kosakata? Lebih apa ya? Lebih kompleks juga ya, berbeda ya. Antara susunan dari rumpun bahasa Samawi. Kenapa berbeda? Karena memang rumpunnya dari jalur Yafid bin Nuh. Ya, dari jalur Yafid bin Nuh. Termasuk dari area Asia Tengah, Eropa, sampai kepada perbatasan Siberia, itu menggunakan bahasa Yafid bin Nuh. Termasuk siapa? Yajud dan Ma'jud dari bahasa rumpun bahasa Yafid bin Nuh. Makanya kan Dzulqarnain tidak mengerti ya bahasanya ya Yajud dan Ma'jud. Bahkan kaum di daerah desa tersebut pun ya minim ya menggunakan bahasa isyarat ya. Dzulqarnain tidak mengerti karena jalur rumpun keluarganya ya dari keluarga inti Sam, Ham dan Yafid itu berbeda. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Kita mulai kepada i'rabul jumlah. Apa itu i'rabul jumlah?
susunan kalimat. Susunan kalimat yang sudah kita pelajari namanya mubtada khobar. Contoh. Jadi kalau ditanya kosakata yang mubtada khobar, nggak ada. Mubtada khobar itu adalah kalimat, susunan kalimat, kumpulan kosakata menjadi kalimat. Ya. Contoh susunan mubtada khobar. Al-kitabu jadidun. Ada namanya Al-kitabu jadidun. Apa artinya ya ikhwan? Buku baru. Ya, buku ini baru. Susunan mubtada khobar. Kita tidak membahas susunan mubtada khobar detailnya ya. Tapi kita memahami yang kita pelajari ini adalah kalimatnya. Ada kalimat mubtada khobar. Dan kalimat mubtada khobar ini menjadi kunci atau juru kuncinya dalam memahami literasi bahasa Arab. Ya. Artinya apa? Mubtada khobar ini seperti Al-Fatihah ya di dalam Al-Qur'an. Apa Al-Fatihah julukannya? Quran. Ummul Qur'an. Ya. Ummul Qur'an. Nah, jadi kalau kita paham mubtada khobar, nah yang lain juga insya Allah akan paham. Dan mubtada khobar ini cabang-cabangnya banyak. Kemasukan rumus ini, kemasukan rumus itu, ya. Nah, jadi ada banyak sekali, ya. Contohnya Alkitabu jadidun. Lalu ada contoh lain di sini. Hadza kitabun. Apa artinya? Haza kitabun. Ini buku. Ya. Ustaz. Ini buku, betul. Ya. Beda ya bentuknya yang saat hadza kitabun dengan Alkitabu jadidun. Yang ini kitabunnya tidak pakai alif lam, yang ini pakai alif lam. Kenapa dia pakai alif lam? Karena dia di depan. Nah, susunannya beda. Alkitabunya di depan, namanya mubtada, khobarnya jadidun. Sedangkan ini hadza kitabun, hadzanya mubtada, khobarnya kitabun. Jadi kitabunnya kalau di belakang nggak pakai alif lam. Kalau di depan jadi alkitabu. Coba dalam bahasa Indonesia. Bukunya di depan, buku ini baru. Ini buku baru. Sama pakainya BUKU. Tidak al-buku, nggak ada. Ya. Nggak demikian, tidak demikian. Ya. Bahasa Arab beda. Ya. Nah, mempelajari ini yang pakai alif lam nggak pakai alif lam itu ada di sini. I'rabul kalimah. Bentuk kosakata. Ada namanya isim ma'rifah, ada isim nakirah. Ya. Istilah ya. Kitabun nggak pakai alif lam namanya nakirah. Al-kitabu pakai alif lam namanya ma'rifah. Itu mempelajari di sini i'rabul kalimah. Harus tahu i'rabul kalimahnya dulu. Baru kalau sudah mengerti bentuk-bentuk pola-pola kosakata bahasa Arab, baru tempel-menempel di susunannya bahasa Arab. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Contoh lain, hadzal kitabu jadidun. Alkitabu di tengah ini. Ya. Buku ini baru artinya. Kalau ini buku baru atau buku dalam kurung ini ya baru. Ini buku. Buku ini baru. Kok bisa yang ini pakai alif lam nih? Ya, sedangkan dia kan alif lamnya di depan biasanya Alkitabu. Kenapa kitabnya di tengah pakai alif lam? Nah, itu dipelajari di susunan nih i'rabul jumlah. Ya. Oh, ternyata nanti di pelajaran Durusul Lugho ya, kita masukin nanti. Hadzal kitabu ini adalah mubtada. Oh, mubtadanya 2 kosakata. Khobarnya ada 1. Ya.
Memang mubtada bisa berapa kosakata? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ya, itu biasanya dalam Al-Quran, Masya Allah. Ya, kayak dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika Alkitab pakai alif lam. Ya, maka dia menjadi mubtada tuh. Dzalika Alkitab itu mubtada. Ya, la raiba fi jadi khabar. Ya. Jadi semua akan kembali kepada susunan mubtada khobar. Susunan mubtada khobar namanya adalah kalimat pemberitahuan. Semua kalimat yang keluar dari mulut kita itu pasti informasi. Ada nggak ya kalimat yang bukan informasi? Ya namanya bukan kalimat. Namanya apa? Namanya kata. Ya, buku misalkan. Ya apa informasinya dengan sebuah buku? Ya, ini buku. Oh, informasi yang ini namanya buku. Jadilah kalimat. Kalau hanya satu kosakata, nggak ada informasi. Ya, tidak sempurna, disebut dengan informasi yang tidak sempurna. Ya, semakin banyak pola-pola bahasa, pola-pola kalimat, pola-pola susunan, itu semakin indah bahasanya. Ya, disitulah kenapa kitab suci itu menggunakan bahasanya Sambino. Karena bahasanya indah. Bahasa Arab, indah itu. Kalau dibaca kan, bahasa Ibrani. Pernah dengar Kristen Ortodoks sedang membaca Alkitab menggunakan bahasa Arab. Pernah dengar nggak, Antum? Belum pernah Sat. Belum Kalau pernah ya? kalau lihat Injilnya bahasa Arab pernah, tapi Hmm, orang baca belum. Apa ya, pakai tapi tajwid juga, Sat? kenapa? Apa pakai tajwid juga mereka, Sat? Nah, itu dia. Ya, tajwid itu hanya di di Al-Qur'an, tajwid itu. Belum mengenal hukum tajwid, Hmm. ya. Jadi ada Kristen Ortodoks tertua ya di mana di Damaskus yang sedang menunggu Yesus juga, Nabi Isa ya, di Menara Putih. Ya, mereka ada sekelompok ya, setiap hari itu membaca Alkitab ya, Injil. Ya, Injil itu kan sebenarnya kumpulan surat-surat apa namanya, orang-orang yang dianggap suci ya, yang dekat dengan Nabi Isa meskipun beda zaman gitu ya. Mereka nulis surat tentang cerita-cerita Nabi Isa lalu dibukukan ya. Nah, di situ mereka baca tuh pakai bahasa Arab ya. Atau orang Yahudi baca apa namanya, Taurat menggunakan bahasa Ibrani ya. Karena bahasa Ibrani dari bahasa Semitik jadi memang bagus ya. Bahasa Semitik itu bagus-bagus. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa bahasa Aram, bahasa ada lagi namanya Amharik ya, bahasa orang-orang Ethiopia ya, bahasa Akkadia yaitu bahasa orang-orang Mesopotamia, Namrud, Raja Namrud ya, bahasa Suryani ya, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Seperti itu. Baik, hal min sualin, ada yang ditanyakan ya ikhwan. Ustaz, Ah, itu eh, apa benar nggak ya, maksudnya Anda mikirnya bahasa Arab itu berarti salah satu hikmahnya jadi sebagai apa memperjelas Al-Qur'an. Jadi maksudnya bisa meminimalkan kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya kalimatnya hazal kitabu kan udah pasti udah selesai tuh. Tapi kalau haza hazal kitabu terus nggak ada terusannya, berarti kalimatnya salah gitu. Harusnya ada terusannya. Eh, jadi kalau misalnya ada kata yang hilang, ada yang ini, jadinya tahu nah ini nggak sempurna, ada kesalahan. Apakah begitu? Benar nggak Sat? Oh ya, baik, 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 baik. Ana paham ya apa yang dimaksud ya pertanyaannya. Mungkin Iya, Ana kayak tambahkan ya. kayak nguncinya gitu Sat.
Ya mungkin di antara hikmah yang tadi disampaikan Pak siapa? Pak Rafiq ya? Iya, iya, Sat. Ya, Pak Rafiq ya. Pak Rafiq menanyakan apakah benar itu bagian dari hikmah di mana Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab guna untuk mengunci setiap kosakata atau kalimat di dalam Al-Quran agar tidak ditahrif, tidak dirubah. Ya, tidak dirubah. Ya, karena pelajaran yang ya semua belajar dari pengalaman ya. Orang-orang dulu ya kitab suci dari Taurat, Zabur, Injil, mereka merubah. Siapa? Rahib-rahib ya. Rahib-rahib Yahudi ya. Apakah itu di antara hikmahnya? Maka kita harus merujuk dari penjelasan para ulama ya. Di mana para ulama menjelaskan terkait dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkannya, yaitu Al-Quran. Dan kamilah yang menjaga apa? Al-Quran. Dan di antara hikmah benar, karena bahasa Arab itu bahasa yang benar-benar rumit ya. Ya, benar-benar rumit dan penuh dengan pengikat ya antara satu kata dengan kata yang lain. Tapi bisa ini kita bicara hikmahnya di antaranya demikian ya. Tapi kalau kita mengacu kepada sejarah ya, bahasa-bahasa dari rumpun Semitik ini sulit-sulit sebenarnya. Dan ternyata kalau kita telusuri lagi lebih dalam, ya Al-Qur'an pun sudah ada yang ditambahi. Jadi tidak bisa dirubah ya. Adanya ditambahi. Ya. Siapa yang menambah? Orang-orang Syiah. Ya. Ithna Asy'ariyah. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Jadi ada tambahan surat. Tambahan surat yang jumlahnya lebih banyak daripada surat aslinya 114 surat. Ya, namanya Mushaf Fatimah atau Mushaf Fatimiyah. Ya. Memang tidak bisa dirubah, betul, menjaga, tapi bisa ditambahi nggak? Bisa. Ya. Dibuat cacat nggak bisa, karena dia sudah sempurna. Tapi tinggal ditambahi saja. Nah, tambahi surat ini, dibuat, tambahi surat itu, dibuat. Nah itu di antara cara merubah. Bukan merubah ya, kita bicara cara menyimpangkan kitab suci. Baik itu kitab suci yang terdahulu, kalau kita lihat, ya Taurat itu 10 perjanjian Tuhan itu benar. Wahyu dari Allah kepada Musa. Tapi ada tambahan-tambahan yang dibuat oleh para rahib dan tafsir-tafsir yang dibuat oleh para rahib. Oh kalau begitu sama dong, Al-Quran kan ada tafsirnya juga. Ya, ada tafsirnya juga Al-Quran. Terus bagaimana kita bisa memahami ya dengan yang benar tafsir Al-Quran kan beda-beda. Maka ikuti generasi yaitu tadi setelah Nabi sahabat, setelah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan konsep ini sebenarnya juga ya berlaku kepada hukum-hukum sebelum Islam. Seperti Taurat, ikutilah generasi Nabi Musa dan nabi-nabi pengikut Nabi Musa. Seperti setelah Nabi Musa, namanya Nabi siapa? Ya ikhwan antum ada yang kenal dengan sesosok Nabi, namanya Nabi siapa? Nabi Yosua ya. Nabi Yosua. Ya. Yusya bin Nun. Ya. Dengan dialek yang berbeda-beda. Ada yang bilang Nabi Yosua, ada yang bilang kalau bahasa Arabnya Yusya bin Nun. Ya. Lalu Nabi berikutnya Nabi Daud, ya.
Ada nabi dari Bani Israel namanya Nabi Elia, mungkin pernah mendengar, ya. Nah, dan nabi-nabi yang lainnya, ya, itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti hukum Taurat, 10 perjanjian pada Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa 40 hari mencari wahyu ke Bukit Tursina, ya. Fahimtunna ummahat, fahimtunna ya ikhwan. Fahimtum ya ikhwan. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah, ya. Ada lagi yang tanyakan tadi? Kayaknya ada yang mau bertanya lagi. Kita buka tanya jawab aja ya. Maafi soal? Maafi ما في soal. سؤال. Maafi soal. Alhamdulillah. Baik, satu lagi kita lihat contohnya yang di papan tulis. Ya, tadi hadzal kitabu jadidun. Di bawahnya namanya ada lagi hadzal kitabu Muhammadin. Ini juga sama susunannya mubtada khobar. Ya, cuman di dalam mubtada khobar ada mudhof wa mudhofun ilaih. Nah, ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Jadi khobarnya jumlahnya ada 2 kata. Di dalam khobar kita singkat khobar. Mim mubtada. Di dalam khobar ada namanya susunan apa, ya ikhwan? Mudhof Mudhof. ilaih. Mudhofun ilaih. Betul, mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih. Bagian dari bentuk susunan bahasa Arab. Jadi masuknya ke i'rabul jumlah. Ya. Mubtada khobar, mudhof wa mudhofun ilaih itu susunan. Mempelajari susunan bahasa Arabnya. Nah, kita identifikasi, kita cari tahu, telusuri apa saja mubtada khobar di tingkat kelas I, nanti naik lagi di tingkat kelas B, naik lagi terus. Ya. Ibarat kata antum sedang membuat cerita. Hari ini ceritanya 3 kosakata. Nanti pekan berikutnya 4 lagi, nambah lagi kosakatanya. Sampai nanti jadilah 1 baris. Ya, cerita, ya, pengalaman mempelajari bahasa Arab. Ya, hari ini saya belajar ini ya, hari ini saya belajar ini ya, lalu saya belajar ini, lalu saya mempelajari ada rumusnya baru ini ya. Jadi kayak diary ya, ya. Ada diary cerita ya, kenangan yang dulu ya, itu digabung, dikaitkan, saling mengaitkan rumus dengan rumus yang lain ya, seperti rantai ya. Ketika yang salah satu di antara rantai itu ada yang putus, berantakan semua ya. Copot itunya rantainya ya. Ada orang naik motor rantainya copot ya, putus atau keluar dari jalur. Nah, udah berantakan. Kalimatnya jadi berantakan. Ya. Al-Qur'an pun sama seperti itu. Kalimatnya dalam Al-Qur'an sudah kompleks. Ada satu halaman, satu ayat kan ya dalam surah Al-Baqarah. Satu kosakata diambil aja, dicabut satu gitu ya. Diambil kosakatanya atau diganti dengan ya kosakata lain yang artinya berbeda atau artinya sama. Ada sinonimnya misalkan. Akan rancu ya, akan terjadi kerancuan. Kalau sekedar baca mungkin oke lah gitu ya, masih bisa. Tapi ketika ditafsirkan, wah ini kok begini ya, berbeda apa maksudnya? Ya, itu dia. Kenapa Al-Quran itu tidak dicetak dalam terjemahan saja? Pasti ada uh, tulisan aslinya, bahasa aslinya ditempel, baru ada terjemahan. Coba kalau kitab suci yang lain, ya Ikhwan. Ya, pernah lihat atau baca Injil nggak? Itu pakai bahasa apa?
Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Iya, setempat. bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Bahkan ada yang bahasa Sunda loh. Itu ada di kampung di Cianjur ya, orang Kristen semua itu. Satu kampung dikristenisasi. Ya, itu terjemahannya bahasa Sunda. Bukan terjemahan, memang bahasa Sunda gitu ya, tulisannya. Nggak ada bahasa aslinya. Dan tidak ditulis bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu pun juga sudah dirubah. Dari bahasa Ibrani sekarang sudah digunakan bahasa Yunani. Itu yang dipajang di mana, di Vatikan. Ya, seperti itu. Fahimtum insyaallah. Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Maafi soal? Fi soal. Oh. Maafi soal. Alhamdulillah. Baik. Poin yang atau perkara yang kedua yang harus dipelajari, disungguh-sungguh untuk dipahami, mohon dicatat ya, adalah tatbiqul lughah al-arabiyyah. Tatbiqul lughah al-arabiyyah yang pertama dari Al-Qur'an. Yang kedua dari hadis. Yang ketiga dari al-hiwar. Ya. At-tatbiqul lughah al-arabiyyah artinya adalah praktek bahasa Arab. Percuma kita tahu teori, tapi prakteknya nggak ada. Kalau bahasa kitanya, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Bahasa agamanya tuh. Imam Bukhari yang bilang, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu. Yang mana ilmu dulu ini? Qawaidul lughawiyahnya. Tahu i'rabul kalimahnya, tahu i'rabul jumlahnya. Baru berkata dan berbuat. Maksudnya beramal. Amalannya mana? Ingat, semua ilmu akan ditanyakan ya ikhwan. Ya. Kok nggak diamalkan ilmu yang baik? Kok diamalkan ilmu yang buruk? Ilmu yang salah kenapa diamalkan? Nah, kadang orang Indonesia ya secara umum lah. Orang itu seperti itu. Ketika punya ilmu yang baik, kayaknya berat untuk diamalkan. Ketika ada ilmu yang aneh-aneh, ilmu kanuraga, ilmu ya macam-macam gitu ya, kebal ya. Itu dilakukan. Ya. Sudah jelas-jelas itu ilmu yang salah. Nah, ini ilmu yang sudah benar kok malu ketemu keluarga, biasakan mengucapkan salam misalkan dengan bahasa salam yang benar ya. Kadangkala waalaikumsalam aja itu kurang benar. Yang betul apa yang betul? Yang benar apa ya, ikhwan? Waalaikumsalam itu kurang benar. Yang benar bagaimana? Kalau ditanya assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam, itu salah ternyata. Kurang ya, kurang tepat. Yang betul? Waalaikumsalam. Masih salah. Salah, Sat. Iya, Waalaikumsalam. Masya Allah. Kelihatannya remeh, tapi kita harus pahami bahasa Arab seperti itu. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan wabarakatuh. Logatnya, dialeknya, ro jadi ra. Masa sih nggak boleh? Bukan masalah boleh atau tidak. Masalah kita sudah paham atau belum. Kalau belum paham wajar. Waalaikumsalam. Lah kita orang mukmin belajar bahasa Arab ternyata yang lebih sahih waalaikumsalam. Atau wa-nya dihilangkan juga boleh. Alaikumussalam. Ya. Jadi ngerti kita. Ya. Menjawab menjawab salam harus lebih lengkap daripada yang mengucapkan salam. Maksudnya apa? Ketika yang mengucapkan salam hanya mengucapkan assalamualaikum, maka lebih utama menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah atau sampai akhir. Warahmatullah itu udah bonus ya. Ya, diberikan ya. Ada etika di dalam berbahasa. Ya. Jadi memang demikian itu baru salam itu baru salam. Belum lagi kalau ya mohon maaf ya. Kadang sholat itu kita baca ya ternyata kurang tepat juga. Ya, kurang tepat juga ketika kita sholat. Ya, kadangkala kita tidak membaca takbir ketika sholat. Kadangkala kita membaca takbir. Padahal yang diwajibkan takbir itu adalah takbir pertama disebut dengan takbiratul apa? Takbiratul apa ya, kawan? Takbiratul ihram. Iya, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Imam nih baca nih. Takbir nih imam. Makmumnya baca juga nggak takbirnya? Kadang-kala kan enggak. Angkat tangan aja. Ya. Padahal itu wajib. Sisanya nggak wajib, sunnah. Takbiratul intiqal. Itu sunnah hukumnya. Ya. Menuju ruku, menuju sujud, i'tidal. Ya, sunnah. Angkat tangan. Ya, ataupun tidak angkat tangan itu sunnah. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimtum insyaallah. Fahimna Insyaallah. insyaallah. Nah, ya. Nah, praktek kita ini bukan kepada praktek yang pada umumnya percakapan, ya tanya jawab, percakapan, bahasa Arab, latihan. Ya bukan itu, tapi latihannya dari Al-Quran. Itu sebaik-baik bahasa, sebaik-baik kalimat itu dalam ayat Al-Quran. Ya, antum pelajari bahasa Arabnya dapat, ketika baca Al-Quran dapat pahalanya. Beda dengan baca hadis. Baca hadis, satu hurufnya nggak dapat pahala. Tapi ketika mengetahui dan memahami lalu diamalkan dapat pahala. Al-Quran tuh jadi prioritas. Ya, tiap hari baca Al-Quran. Ya, jangan sampai baca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan saja. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Lalu contohnya dalam hadis. Nanti kita nukil juga ya beberapa contoh dalam hadis. Jadi setiap pembelajaran ada nukilan dari Al-Quran dan nukilan dari hadis dan yang jim hiwar. Hiwar ini percakapan baru. Ya. Ada yang ditanyakan ya ikhwan berkaitan dengan tatbiqul lugha ataupun qawaidul lughawi. Nah, silakan yang ingin bertanya. Ini arah tujuan kita mempelajari bahasa Arab di program ini ya, insya Allah. Semoga ini menjadi pertanda baik ya untuk kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, ya terutama ilmu untuk mempelajari bahasa agama kita yaitu bahasa Arab.
hal min su'alin berkaitan dengan pembahasan kita ataupun di luar pembahasan, silakan. Ustaz mau tanya soal buku Ustaz. Mm, Kan pakai kitab Durusul Lugo Al Arabiyah Ustaz. Nah, Iya. di Tokopedia Ustaz, Anda lihat ada syarah Durusul Lugo Al Arabiyah. Itu Mm, apa artinya tuh? Penjelasannya sih nggak ada ya, dan Anda juga belum lihat detail. Tapi itu mm. apakah artinya berupa penjelasan Ustaz? Eh, atau kalau Anda beli kira-kira bisa bermanfaat nggak gitu ya? Membantu, iya ya, membantu Heeh. ya. Nah. Ya, ada buku Durusul Lugha untuk apa namanya, modulnya itu ada buku Durusul Lugha yang biasa kita punya. Satu lagi ada buku Durusul Lugha dengan apa namanya, pembahasan ya. Ada memang buku Durusul Lugha, di dalamnya ada pembahasannya ya. Kalau istilahnya tafsir dari Durusul Lugha itu sendiri ya, dari pelajaran pertama, kedua, cara kerjanya, cara memahaminya ya. Silakan kalau memang mau menjadi referensi ya. Bukan menjadi apa namanya, substansi pembahasan kita, tapi menjadi patokan saja ya, patokan untuk bisa mempelajari buku Durusul Lugha ya, Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, karena eh, strategi pembelajaran, metodologi pembelajaran itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Tergantung kita arahnya mau kemana. Biasanya digunakan buku Durusul Lugha ini, buku Durusul Lugha ini digunakan untuk apa? Untuk bisa masuk ke jenjang syariah di Arab Saudi, ya di Universitas Madinah misalkan. Atau mau kuliah S1 di sana, harus belajar dulu kelas i'dad dulu setahun atau 2 tahun, ya kelas bahasa dulu, ya ya kayak les ya, les bahasa dulu setahun. Pakainya buku apa? Buku Durusul Lugha. Ya, berarti kan otomatis ya, di dalamnya ada prakteknya, di dalamnya ada untuk menunjang ilmu-ilmu yang akan dipelajari di tahapan atau tingkatan berikutnya. Ya, di tingkatan syariah S1 ya, seperti itu. Dan itu menjadi patokan manfaat gak manfaat? Bagus manfaatnya. Seperti itu. Fahim tum insyaallah. Akhirnya insya Allah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, maaf soal. Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita telah membahas satu pembahasan yang penting untuk kita pelajari lebih dalam. Fokus kita tidak akan keluar ya, kecuali pembahasannya tentang kaidahnya, bentuk katanya, bentuk kalimatnya, dan contoh kalimatnya, contoh katanya dalam Al-Quran apa, contoh kalimatnya dalam Al-Quran. Itu aja. Jadi kita tidak banyak basa-basi lagi, fokusnya ke situ. Baru nanti sesi tanya jawab meluas, melebar kemana-mana. Silakan. Yang mau bertanya nantinya kita buka diskusi. Nah, mungkin ini ya ikhwan yang bisa Anda sampaikan. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Sahhalallahu wa yassarallahu umurana jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita di pembahasan Durusul Lughah ini, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wajazakumullah khairan.